Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Arul Prasetyo. Di sini mari kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang mengimplementasi interaction detection system pada sistem IoT dan cyber physical system. Pertama, apa sih interaction detection system itu atau biasa disebut IDS? Interaction Detection System atau IDS merupakan sistem keamanan yang digunakan untuk mengawasi serta mendeteksi aktivitas mencurigakan maupun upaya serangan pada jaringan dan perangkat pada komputer. Sistem ini berfungsi memberikan peringatan kepada administrator ketika terindikasi adanya ancaman, sehingga dapat segera dilakukan penanganan. Di sini ada contoh pengertian dari IDS atau contoh gambarnya. Kemudian tujuan IDS. IDS bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem dengan cara mendeteksi serangan sejak dini, memantau aktivitas jaringan maupun perangkat, serta memberikan notifikasi ketika terjadi anomali. Selain itu juga IDS berperan dalam membantu proses analisis dan juga investigasi terhadap insiden keamanan. Selanjutnya ada jenis-jenis IDS. Yang pertama, Network Based IDS atau NIDS. Sistem ini ditempatkan pada jaringan untuk memantau lalu lintas data yang melewati suatu titik tertentu, seperti router ataupun gateway. NIDS mampu mengawasi banyak perangkat sekaligus karena bekerja pada level jaringan. Keunggulannya terletak pada cakupan yang luas, namun memiliki keterbatasan dalam melihat aktivitas internal tiap perangkat, terutama jika data sudah terenkripsi. Di sini ada contoh gambar untuk jenis IDS yang pertama yaitu NIDS. Selanjutnya yang kedua yaitu Host Based IDS atau HIDS. Sistem ini dipasang langsung pada perangkat seperti server ataupun komputer. HIDS memantau aktivitas internal termasuk perubahan file, log sistem, serta proses yang berjalan. Keunggulannya adalah mampu mendeteksi ancaman yang tidak terlihat di jaringan, tetapi hanya terbatas pada perangkat tempat sistem tersebut pasang. Di sini ada contoh gambar untuk HIDS. Kemudian yaitu File Integrity Monitoring atau FIM. FIM merupakan bagian khusus dari HIDS yang berfokus pada pemantauan integritas file. Sistem ini akan mencatat kondisi awal file kemudian membandingkannya secara berkala. Jika terdapat perubahan yang tidak sah, sistem akan memberikan peringatan. Peringatan ini sangat penting untuk mendeteksi file akibat malware atau akses ilegal. Pada gambar ini tunjukkan proses pemantauan file. Sistem menyimpan kondisi awal file sebagai acuan. Kemudian dilakukan pengecekan secara berkala dan hasilnya dibandingkan dengan kondisi awal. Di sini. Jika terdapat perubahan yang tidak sesuai, sistem akan mendeteksi sebagai ancaman dan memberikan alert. Jadi gambar ini menjelaskan bagaimana IDS perubahan file menggunakan metode FIM. Selanjutnya, yang keempat adalah Signature Based IDS, mengidentifikasi serangan berdasarkan pola yang telah dikenali sebelumnya sehingga efektif untuk ancaman yang sudah diketahui. Yang kelima ada Anomaly Based IDS, mendeteksi penyimpangan dari pola normal sistem sehingga mampu menemukan serangan baru yang belum memiliki pola. Dan yang terakhir ada Hybrid IDS, merupakan gabungan dari Signature Based IDS dan Anomaly Based IDS untuk meningkatkan akurasi deteksi. Selanjutnya ada cara kerja IDS. IDS bekerja dengan mengumpulkan data dari jaringan ataupun sistem, kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut dan membandingkan pola aktivitas normal maupun basis data serangan. Apabila ditemukan aktivitas yang mencurigakan, sistem akan menghasilkan peringatan kepada administrator untuk ditindaklanjuti. Di sini ada gambar untuk keseluruhan cara kerja IDS. Selanjutnya ada Tools IDS. Yang pertama ada Port Sentry, digunakan untuk mendeteksi aktivitas scanning port. Selanjutnya ada Snort, digunakan untuk memonitoring lalu lintas jaringan secara real time. Dan yang terakhir ada Tripwire, digunakan untuk memantau perubahan file dalam sistem. Apa sih hubungan IDS dengan IoT dan CPS itu? Dalam Internet of Things IoT, IDS memiliki properti karena banyak perangkat yang saling terhubung dan cenderung memiliki tingkat keamanan yang rendah. Nah, sistem ini mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan, baik pada data sensor maupun komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Sementara itu pada cyber physical system, CPS
atau CPS, IDS digunakan untuk menjaga integritas antara sistem digital dan proses fisik yang saling terintegrasi. Sedangkan pada sistem CPS dapat berdampak langsung pada perangkat nyata. Contohnya seperti kerusakan mesin atau gangguan pada sistem otomatisasi. Oleh karena itu, Intrusion Detection System atau IDS menjadi komponen penting dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan juga keandalan sistem berbasis IoT dan CPS. Mungkin sampai sini saja pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.